Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan sore hari ini di program Risalah Hadis edisi Selasa 17 Juni 2014 atau yang bertepatan dengan 19 Sya'ban 1435 Hijriah. Dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemani Anda dan kami undang untuk Anda yang akan bergabung bersama di line phone 0271 661749 atau di SMS kami di 081 393 809.000. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, di setiap Selasa sore atau di program Risalah Hadis ini kita akan ditemani oleh Ustadz Mas Duki dan beliau sudah dari tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap menemani pemirsa dan pendengar lagi. Baik, dan pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, sebelum Anda bergabung tentunya menanyakan berbagai hal ya berkaitan dengan hadis. Kita akan simak dulu mukadimah dari Ustadz Mas Duki. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT yang dicurahkan pada kita semuanya, kita bisa bertemu lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Inna hadzal qur'an, sungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwamu, pada jalan yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, annalahum ajrun kabira, bahasanya mereka akan dapatkan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan untuk mereka itu siksa yang pedih, yaitu siksa neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir, dengan Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi Nabi SAW dan semua umat Islam sampai akhir zaman. Nabi SAW diutus oleh Allah SWT, fungsinya adalah memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan pada Allah. Iman itu adalah membenarkan, percaya atau membenarkan dalam hati, yang kemudian diikrarkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Orang yang beriman adalah orang yang percaya pada Allah, orang yang beriman kepada Allah, yang dilandasi dengan rukun iman yang 6 itu. Rukun iman yang 6 adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat atau kehidupan di akhirat, dan juga beriman kepada takdir Allah. Orang yang beriman, percaya kepada Allah, pada rasulnya, nah ini bukan sekedar di lisan, tapi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, yaitu dilandasi dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dengan syahadat,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga dipraktekkan dengan amal ibadah, amal perbuatan dengan anggota badan ini. Maka iman itu juga harus diwujudkan dengan amal soleh, dan perbuatan bisa mempunyai nilai amal soleh kalau generasi dengan keimanan itu. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan Al-Quran itu. Dan Al-Quran dinyatakan dalam ayat tadi, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita mendapati di dunia ini banyak sekali jalan, aturan, cara, maka yang paling lurus, yang paling benar adalah cara petunjuk dari Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan alam semuanya ini adalah Allah, Sang Khalik. Maka tidak ada aturan-aturan lain yang menandingi dari aturan Allah ini. Aturan dari makhluk tidak akan bisa menandingi dari aturan Allah. Maka Al-Quran dikatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sebenarnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Annalahum ajrun kabira, bahwasanya bagi mereka akan dapatkan pahala yang sangat besar, yaitu pahala surga di akhirat kelak. Yang surga itu merupakan fawzul azim, fawzul kabir, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang yang beriman, beramal soleh, yang tentunya tidak bisa melaksanakan iman dan amal soleh ini kalau tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi setiap orang yang Islam, setiap orang yang beriman untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan setelah paham kemudian diamalkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dijauhi semaksimalnya. Jadi setelah memahami, setelah mengetahui, kemudian diamalkan. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ibaratnya kita sudah tahu jalan ke surga, maka harus kita tempuh, harus kita amalkan. Tapi kalau kita itu mengetahui bahwasanya itu satu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita malah tidak mau melaksanakan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, malah kita terjang, itu namanya bukan taat, ya. Berarti tahu jalan ke surga tapi tidak mau melewatinya, maka tidak akan sampai ke surga. Maka bagi orang yang beriman, beramal soleh, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkannya, maka itulah yang digembirakan dengan surga yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Kemudian sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati, orang-orang yang tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasulnya, tidak percaya kepada adanya surga neraka, tidak percaya adanya kehidupan sudah mati, a'tadna lahum adzaban alima, kami sediakan bagi mereka itu siksa yang pedih. Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak, tidak mau bersyukur pada Allah, tidak mau beriman pada Allah, percayanya hanya apa yang dilihat oleh mata, hanya kehidupan dunia ini. Maka mereka hanya mendapatkan kesenangan dunia itu, di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka sungguh sangat berbeda antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dalam ayat yang lain, orang yang tidak beriman itu oleh Allah dikatakan itu adalah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 55. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 55, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun, sungguhnya seburuk-buruk binatang melata indallah di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah mereka orang-orang yang kafir, fahum la yu'minun, karena mereka itu tidak beriman. Diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang banyak, tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang dimilikinya, baik harta benda, kesehatan, jabatan, dan lain sebagainya, tidak bisa membawanya beriman pada Allah. Maka mereka hanya mendapatkan kesenangan di dunia ini. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya hidup itu di dunia ini kita hidup dan di dunia ini kita mati. Mereka tidak percaya kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr
wa ma lahum bi dzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini. Di dunia ini kita mati dan di dunia ini kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang menyelesaikan kita melainkan masa. Kalau kita sudah di dunia ini dengan diberikan umur sekian misalkan, sudah mungkin 70 tahun, 80 tahun terus meninggal, mereka hanya beranggapan ya sudah, kalau mati ya sudah. Wa ma lahum bi dzalika min ilmin. Dan mereka punya persangaan demikian itu tidak dinandasi dengan ilmu yang benar. Inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu melainkan hanya menduga-duga saja. Maka bagi orang yang tidak mau beriman, mereka hanya mendapatkan senang di dunia ini. Di akhirat kelak Allah akan berikan siksa yang berat. Maka di dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa ayat 173, Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih, maka Allah akan menyempurnakan pada mereka itu ujurahum, balasan mereka, wa yaziduhum, dan Allah akan berikan tambahan pada mereka itu min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa ammal ladzina stangkafu wastakbaru, adapun orang-orang yang mereka itu menyombongkan diri, fayu'adzibuhum adzaban alima, maka Allah akan menyiksa mereka dengan adzaban alima, siksaan yang sangat menyakitkan, siksaan yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira, dan mereka tidak beroleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Maka marilah, mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, untuk beriman kepada Allah, hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk beriman pada Allah, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Yang dengan demikian kita akan dapatkan termasuk orang yang diberikan kabar gembira dari Rasulullah, yaitu akan dapatkan surganya yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya. Dan tiba saatnya untuk Anda yang akan bergabung bersama di line phone 0271661749. Kami berikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan Anda, terutama berkaitan hadis ya, kepada Ustadz Mas Duki. Dan kelihatannya sudah ada yang bergabung di line phone 0271661749. Kami sapa untuk penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Bu Surati, dari Gagak Sipat. Ya, baik, silahkan. Ya, mau tanya Pak Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu saya itu sering amalkan sholat sunat awabin itu loh Pak. Terus setelah saya melahirkan anak yang kedua ini kan nggak bisa disambi, rewel gitu, jadi saya nggak bisa ngerjakan sholat sunat awabin lagi. Caranya bagaimana awabin itu? Sholat awabin itu 6 rakaat Pak. Waktunya habis maghrib, habis sholat ba'da maghrib. Ya. Itu saya baca di buku. Nah, yang saya tanyakan kan, saya berkeinginan lagi nanti kalau anak saya sudah besar mau sholat lagi gitu. Nah, yang seperti itu apakah termasuk nazar, dan apakah nazar itu termasuk yang dibenarkan? Bagaimana, karena saya belum tahu kalau itu ada tuntunannya, cuma saya baca di buku tuntunan sholat yang dulu biasa terbit itu kan ada kayak gitu. Nah, mohon penjelasannya, itu ada hadisnya apa enggak? Andai kata ada kan berarti itu saya termasuk nazar apa enggak? Dan andai kata itu termasuk nazar, apakah itu nazar yang dibenarkan apa enggak? Dikatakan nazar atau tidak tadi? Enggak, saya cuma punya berkeinginan. Keinginan, Iya. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sholat awabin itu yang hadisnya sahih itu sebagaimana diungkapkan di dalam Bulughul Maram itu ada dalam riwayat Muslim. Sholat awabin itu adalah sholat duha yang yang waktunya agak siang itu, mungkin ya sekitar, kalau di sini ya kira-kira ya jam 9, jam 10 gitu ya. Artinya ketika anak-anak unta itu kepanasan, nah itu di dalam hadis sebutkan itu anak unta panasan gitu ya. Ya kira-kira, jadi intinya adalah sholat duha tapi yang agak siang begitu. Itu yang disebut sholat awabin yang hadisnya itu sahih riwayat Muslim begitu ya. Insya Allah mungkin besok siaran pagi ya, insya Allah akan saya sampaikan. Kalau sholat awabin yang 6 rakaat atau mungkin 2 rakaat sudah maghrib gitu,
Itu memang ada hadisnya di dalam Jami Shaghir. Tapi hadisnya itu dhaif, yaitu ada surat Awabin disebutkan di dalam kitab Jami Shaghir, kitabnya Imam Suyuti itu disebutkan di situ, dan beliau sudah memberikan kode situ dot, artinya itu hadis itu dhaif gitu ya. Jadi surat Awabin yang dilakukan 6 rakaat sudah maghrib itu memang ada hadisnya dhaif gitu. Insyaallah besok siaran pagi ya, itu saya sampaikan hadisnya. Gitu ya. Kalau tadi itu keinginan ya, itu bukan nadar. Cuma ada keinginan gitu ya. Itu tidak termasuk nadar. Begitu, jadi tidak termasuk nadar, tidak termasuk sumpah, sehingga tidak perlu membayar kafaroh. Cuman ada keinginan tadi, ada niatan seperti itu. Ya. Begitu Ibu. Ya. Baik, demikian Ibu Serati. Terima kasih kebersamanya. Kemudian kami sapa kembali. Penelpon berikutnya 0271 661749. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dicoba kembali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana? Pak Jumadi di Waduk Sepor, Kebumen. Iya, Pak Jumadi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Dalam mukadimah tadi, saya ingin mendengar arti dari bacaan tadi yang Pak Ustaz baca dalam mukadimah. Innal hamdalillah, dan selanjutnya itu. Iya. Maksudnya itu apa? Karena saya sering mendengar, tapi sebenarnya sudah mendengar itu artinya. Kemudian alhamdulillah saya ini sudah hampir 7 tahun mengikuti kajian MTA melalui radio Pak Ustaz. Nah, 7 tahun ini saya semakin mantap dan ingin mendapatkan brosur-brosur itu dari Jihad Pagi atau yang lainnya. Bagaimana caranya? Apakah saya bisa memesan saya menghubungi siapa? Jujur Pak Ustaz, saya ini tunanetra Pak Ustaz. Jadi nanti kalaupun dikirim brosur-brosur itu, saya bisa mempelajari dengan keluarga dan anak-anak seperti itu. Mohon penjelasannya dan bagaimana. Alhamdulillah, kalau untuk nomor Pak Ustaz sendiri, saya sudah dapatkan waktu yang lalu gitu Pak Ustaz. Nah begitu. Mungkin Bapak akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu sebenarnya ada di brosur kita, ya sudah ada ya. Itu dalam bab perkawinan khutbah nikah itu loh. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu. Jadi alhamdulillah itu ada yang baca innal hamdalillah. Itu kalau bahasa Arab, itu tulisan Arab itu tidak sekali, itu tulisannya ya artinya itu an bisa dibaca an atau inna. Kalau itu jadi kalau an itu artinya kalau bahasa Indonesia itu seperti tanda petik itu, sehingga tidak ada artinya, sehingga itu alhamdulillah begitu ya. Boleh dibaca alhamdulillah boleh, innal hamdalillah juga boleh. Jadi itu kalau tidak sakali, Arab itu aslinya kan tidak pakai sakal gitu ya. Itu an itu berarti itu tanda petik gitu ya. Maka bacanya alhamdulillah. Tapi baca innal hamdalillah juga betul. Kalau dibaca inna itu innal hamda gitu, dalnya dipakai innal hamda. Tapi kalau tidak pakai inna ya alhamdulillah. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu, dan kami mohon ampun kepadanya. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nasta'inuhu itu kami mohon pertolongan kepadanya. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampun kepadanya gitu ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min sururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah min sururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kami. Kejahatan-kejahatan dari keburukan-keburukan diri kami, berlindung kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal kami, perbuatan-perbuatan kami. Itu min sayyiati a'malina. Ma yahdihillah, man barang siapa yahdihillah, Allah memberikan petunjuk kepadanya, ma yahdihillah fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, gitu, artinya dengan sebab akibatnya, fala hadiyalah, maka tidak ada orang yang bisa memberikan hidayat petunjuk kepadanya.
gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah tahu artinya. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu artinya kami mohon pertolongan kepadanya, ya, wa nastaghfiruhu kami mohon ampun kepadanya, itu ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kami, min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan kejelekan amal perbuatan kami. Mayyahdillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Itu. Wa mayyudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, ya, fala hadiyalah, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan kalau saya tadi kemudian baca syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, saya rasa sudah tahu artinya itu ya. Nah, begitu ya. Kemudian saya membaca selawat juga, Allahumma sholli, Allahumma ya Allah sholli, ya, curahkanlah sholawat, Allahumma sholli wassalim, dan selamatan wa barik dan keberkahan, ya. Allahumma sholli wassalim wa barik ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Begitu Pak Jumadi. Kemudian tadi untuk mendapatkan brosur, asal alamatnya itu jelas, bisa dikirim ke kantor pusat MTA ya. Nanti kan diusahakan begitu ya. Asal alamatnya jelas. Begitu Pak. Ya, demikian Bapak Jumadi. Kemudian kami sapa yang ada di SMS ini Ustadz, dari Mbak Dewi yang ada di Ponorogo. Ustadz, mohon hadis tentang larangan berpacaran begitu Ustadz, menyikapi di zaman sekarang yang ketika kita berkumpul dengan orang umum, mereka sering berpegangan sana sini. Tentunya berpacaran ini si A dan sudah menjalin hubungan dengan si B melalui akad pacarannya begitu Ustaz. Oh ya. Jadi yang jelas dalam Al-Quran itu ya, itu sudah jelas. Allah jelaskan pertama dalam surat Al-Isra ayat 17 itu ya. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 enggak salah ya. Surat 32 wala taqrabuz zina, gitu ya, dan janganlah kamu sekarang mendekati zina, innahu kana fahisah. Sebenarnya zina itu adalah suatu perbuatan yang fahisah, perbuatan yang keji ya, yang sangat kotor, wasa asabila, dan jalan yang sangat buruk, gitu ya. Pertama itu. Jadi segala hal yang bisa mendekati kepada perbuatan zina, gitu ya, walaupun intinya yang dilarang itu zina, tapi menuju ke sana itu pun sudah dilarang karena sangat bahayanya zina itu. Maka untuk menghentikan zina ini, perbuatan zina, agama Islam sudah mengatur artinya kalau sampai terjadi perbuatan zina, kalau masih joko atau perawan, itu ada hukumannya, yaitu hukuman badan, yaitu didera atau dipukul atau dijilid ya. Jilid itu artinya adalah jildun, itu kulit gitu, artinya dipukul atau dicambuk gitu 100 kali itu. Ada hukumnya. Kalau tidak gitu memang tidak kapok, itu tidak reda ya. Maka Allah memberikan suatu aturan, kalau itu dilaksanakan tentu orang itu akan jera. Karena itu tidak dilakukan, orang pacaran paling nanti kalau hamil sudah saya tanggung jawab, sudah mau menikahi tadi dianggap tanggung jawab. Nah tentunya dengan demikian ini tidak reda ya. Maka orang yang berbuat zina ya, itu hukumannya itu dipukul, dicambuk 100 kali. Itu kalau joko atau perawan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Gitu. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, 100 ya. Dan janganlah belas kasihan pada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, gitu. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, dan tidaklah pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman supaya jera itu. Itu kalau joko atau perawan. Tapi kalau ya, itu zina dilakukanlah orang yang sudah bersuami, menurut Islam hukumannya adalah rajam. Kalau ini dilaksanakan, tentu orang akan jera ya, gitu. Tapi itu tadi di negeri kita mungkin kalau terjadi
perzinaan, mungkin kalau sudah sanggup untuk menikahi, sudah dianggap tanggung jawab. Nah itu ya. Jadi hukumannya bukan hukuman dicambuk atau hukuman rajam, tapi malah dihadiahi untuk menikah tadi, begitu ya. Itu. Lah kemudian untuk mencegah itu, diantaranya itu ada dalam Al-Quran itu ya, itu dijelaskan maka wanita supaya berjilbab diantaranya itu ya, dan supaya kalau berbicara jangan bicara dengan pembicaraan yang merangsang pada lawan jenis gitu ya. Dan juga dalam surat An-Nur dijelaskan ya, pandang memandang itu saja ya, supaya menundukkan ya. Artinya tidak boleh kita satu namatke dengan tujuan artinya pandangan yang nakal itu begitu ya, itu yang membawa jembatan kepada perzinahan. Maka segala apa yang membawa kepada perzinahan itu maka terkena ayat wala taqrabuz zina, yaitu baik itu lewat Facebook atau lewat yang apapun lah begitu, apalagi ketemu langsung menyendiri ya, dua orang lah gitu. Kalau laki-laki dan perempuan ya bersendirian, ketiganya adalah setan. Setan tentu akan mengujuk-ujuki perbuatan yang buruk, perbuatan yang sangat jelek tadi oleh setan itu dihiasi sehingga terlihat indah, terlihat menarik, sehingga orang terjerumus pada perbuatan zina itu. Maka dalam Islam itu pandang memandang ya, artinya yang seperti itu dilarang ya. Dalam surat An-Nur 30-31 itu jelaskan qul lil mu'minin, katakanlah bagi orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan supaya melihara kemaluannya, dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun gitu ya. Pandang-pandang seperti itu saja itu dilarang. Wanita juga gitu. Bakul nati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna, dan seterusnya. Katakanlah pada wanita yang beriman, adalah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, dan seterusnya ya, gitu ya, kecuali yang biasa nampak. Yang demikian itu dalam rangka itu membatasi jangan sampai orang terjerumus ke dalam perbuatan zina tadi gitu. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani itu jelaskan orang ditusuk dengan jarum besi di kepala seorang di antara kalian itu ya lebih baik daripada ya, dia itu menyentuh wanita yang tidak halal baginya gitu ya. Jadi kalau tahu hukumannya, dosanya, orang yang berpacaran, berpelukan, bersentuhan seperti itu ya, itu dia masih, kalau tahu dosanya itu lebih milih di kepalanya itu dengan jarum besi itu. Tapi perbuatan itu oleh setan selalu diembus-embuskan, dihiasi sehingga terlihat indah, banyak orang yang terjumus ke dalam hal tersebut. Ya, ini untuk menanggulangi ini sebetulnya Islam sudah mengatur tadi, buat aturannya adalah kalau laki-laki perempuan berzina adalah dicambuk atau dipukul 100 kali tadi. Kalau sudah bersuami atau beristri, sudah pernah nikah begitu, muhsan-muhsanat, itu adalah dengan rajam. Kalau itu dilakukan, tentu orang akan jerah. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya, malah nanti suruh menikahi begitu, tentu orang tidak jerah begitu. Maka aturan Islam itu aturan yang paling bagus, tidak ada yang lebih bagus daripada Islam begitu ya. Baik, kemudian kami sapa SMS berikutnya ini Ustaz, dan untuk pemirsa dan pendengar memang ini kami upayakan pertanyaan yang sesuai dengan program hari ini ya, berkaitan dengan hadis dulu. Ini dari Mbak Rini yang dari Pekalongan. Ustaz, apakah ada hadis yang mengatakan bahwa semua istri Rasulullah itu memakai cadar begitu, Ustaz? Saya belum pernah mendapatkan ya hadis yang demikian itu ya. Jadi kalau dalam hadis itu sebutkan kalau melihat keelokan wanita itu suruh menundukkan pandangan ya. Tentu kalau melihat keelokan itu berarti situ adalah orang itu tidak bercadar. Kalau sudah bercadar kan tidak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Kalau kelihatan matanya kan tidak tertarik. Bahkan dalam hadis itu sebutkan kalau kamu itu tertarik pada wanita gitu ya, itu kemudian suruh pulang untuk mengumpuli istrinya lah itu ya. Maka yang demikian itu berarti itu wanita itu pada waktu itu tidak bercadar gitu ya. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan ketika
Fadl ya. Fadl bin Abbas itu waktu haji wada itu ya, ngonceng Nabi, melihat ada wanita cantik gitu ya, dia namatke oleh Nabi di senggol gitu ya, dipalingkan gitu. Nah, seperti itu. Bahkan kalau ketika haji itu ihram, wanita tidak boleh pakai cadar. Dalam hadis sebutkan ya, An Abdillah bin Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu nahan nisaa fil ihramihina anil khafazaini wan niqab wa mamasal warsu wa za'faron minasyab wal tasbas ba'da dzalika ma habbat min alwanisiyab ma asfaron au khazan au khuliyan au sarawil au komison au khufan. Dalam hadis surat Abu Dawud juz 2 halaman 166 nomor 1827. Dari Abdullah bin Umar bahasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita dalam ihram mereka memakai 2 sarung tangan wanita ya, dan tutup muka itu cadar tadi, dan pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faron. Tapi boleh yang pakai selain dari itu apa-apa yang ia sukai dari macam-macam pakaian dicelup dengan muspur atau sutra atau perhiasan atau celana atau baju atau sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 166 nomor 1827 ya. Dan hadis yang lain juga An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muhrimatu la taqib walatal basil khafazaini. Abu Dawud juz 2 halaman 165 nomor 1826. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita yang berihram jangan memakai cadar dan jangan memakai sarung tangan. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 165 nomor 1826 ya gitu. Jadi kalau misalkan di dalam surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 wanita muslimah diperintahkan supaya menjulurkan khimar atau jilbabnya ya ke jujub. Jujub itu arti asalnya itu juyub jamak dari jaib, itu lubang baju bagian leher itu aslinya itu ya. Dulu wanita-wanita dulu itu biasa seperti wanita sekarang juga. Jadi bagian leher itu ditampakkan sehingga terlihat bagian payudaranya itu. Oleh Islam kemudian suruh menutup. Berarti asal jujub itu jamak dari jaib, itu artinya lubang di leher itu gitu. Suruh menutupnya itu. Jadi zaman sekarang juga banyak ya. Jadi arti juyub itu baju belahan baju pada leher dan dada yang dulu biasa dipamerkan lah begitu ya. Nah ini oleh Islam diperintahkan untuk menutup, tapi tidak perintahkan supaya menutup wajah, itu tidak. Tentang arti khimar atau jilbab itu memang terjadi perbedaan ulama, tapi yang penting khimar itu artinya asalnya adalah pudung, arti asalnya tutup gitu ya. Nah begitu. Jadi tentang tadi cadar itu saya tidak menemukan dalam hadis bahwasanya istri Nabi itu diperintahkan bercadar gitu ya. Tapi yang ada sebagaimana dalam surat Nur tadi, dan dalam Nabi sendiri itu sudah memberikan nasihat, kalau kamu tertarik keindahan seorang wanita, terpesona dengan seorang wanita, hendaklah pulang menemui istrinya gitu. Karena yang ada pada wanita itu ada pula pada dirinya gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya wanita itu ya mungkin ada yang bercadar, tapi ada juga yang tidak tadi, sehingga orang terpesona tadi keindahan wanita tadi. Dalam hadis itu disebutkan ya, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra'atan fa'atam ra'atahu Zainabah wa hiya tam'asu mani'atan laha faqada hajatahu summa kharaja ila ashabihi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton fa idza absara ahadukumul mar'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Hadis surat Muslim juz 2 halaman 1091. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang wanita sehingga beliau terpesona. Lalu beliau mendatangi istrinya yang bernama Zainab yang pada waktu itu sedang meluluri kulitnya. Kemudian beliau mengumpulinya. Kemudian beliau keluar kepada para sahabatnya dan bersabda, sungguhnya wanita itu datang dengan rupa setan dan pergi dengan rupa setan. Artinya sangat menarik gitu ya. Nah, dari depan maupun dari belakang begitulah. Maka bila seorang di antara kalian melihat pada seseorang wanita lalu terpesona, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang demikian itu bisa menghilangkan apa yang ada pada dirinya. Nah gitu ya. Di dalam hadis yang lain dari Jabir juga begitu. Kalau Jabirun sama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul
idza ahadukum ajabat hul mar'atu fawaqa'at fi qalbihi falyamit ilam ra'atihi faliwaqiha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Muslim juz 2 halaman 1021. Jabir berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian terpesona dengan wanita lalu terjadi sesuatu dalam hatinya, maka hendaklah ia pulang kepada istrinya, lalu hendaklah ia mengubulinya, karena yang demikian itu bisa menghilangkan apa yang ada pada dirinya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya adanya orang laki-laki terpesona itu, ya itu tentu wajahnya tidak ditutupi. Kalau tidak ditutupi, yang terlihat hanya matanya aja, kan tentu tidak menarik gitu ya. Sehingga walaupun artinya ada juga orang yang bercadar, tapi cadar itu suatu adat lah gitu. Ada yang bercadar, ada yang tidak. Bagaimana dalam hadis yang lain, Fadl ketika haji wada ngundang Nabi, kemudian ada wanita cantik, Fadl melihat namatnya pada wanita tadi oleh Nabi, kemudian dipalingkan supaya tidak memandang pada wanita tadi. Begitu. Iya. Baik, itu tadi nampaknya sebagai pertanyaan terakhir nih, satu kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Masduki yang sudah membersamai kita semuanya, dan insya Allah di lain kesempatan dilanjutkan lagi ya Ustadz. Ya insya Allah, dan nanti tenang awabim insya Allah besok pagi ya. Dan tadi biasa. Baik, terima kasih Ustadz. Selamat menjalankan aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita dengan Ustadz Masduki di program Risalah Hadis untuk kesempatan sore hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.